Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Rekan-rekan, ini sesi kita sudah di sesi 7 ya. Insya Allah minggu depan itu sudah mulai pelaksanaan atau pekan ujian tengah semester ya. Materi kita sesi 1 sampai sesi 6 ya. Sesi 7 itu nggak ada, saya pakai buat ini Vicor. Harusnya minggu kemarin tuh, dari minggu kemarin tuh saya kena flu sampai sekarang tuh kayaknya belum hilang. Mungkin karena setiap ke kampus pulangnya kehujanan, terus jadinya ya nggak kelar-kelar nih kayaknya flu-nya. Jadi untuk nanti UTS itu dari sesi 1 sampai sesi 6. Nah, untuk minggu ini saya gunakan untuk Vicon sesi 4 dan 5. Nanti sesi 6 ini kan lumayan panjang ya. Sesi 6 saya berikan rekaman Vicon semester lalu, nggak apa-apa ya, terkait manajemen persediaan ya. Nggak apa-apa ya rekan-rekan ya. Iya Bu, nggak apa-apa. Oke, jadi hari ini saya fokus bahas terkait perencanaan agregat, yang mana ini termasuk ke dalam sesi 4 dan 5. Mungkin rekan-rekan sudah baca ya untuk perencanaan agregat. Jadi apa sih perencanaan agregat gitu atau agregat planning? Yaitu berkaitan dengan penentuan kuantitas dan waktu produksi untuk jangka waktu menengah, biasanya antara 3 hingga 18 bulan ke depan. Nah, di sini manajer operasional perlu menentukan bagaimana cara agar permintaan yang diestimasikan dapat dipenuhi seluruhnya. Ya, ini salah satunya tentunya akan ada beberapa cara gitu ya, atau strategi-strategi yang perlu diterapkan. Nah, di sini yang pertama menyesuaikan rata-rata produksi, kemudian apakah itu dengan tingkat penggunaan tenaga kerja ataukah dengan persediaan, kemudian memberikan lembur atau subkontrak gitu ya, dan sebagainya. Ini adalah cara-cara yang mana nanti bisa dilakukan oleh manajer operasional dalam memenuhi permintaan. Kemudian nanti juga kita akan melihat beberapa strategi yang bisa digunakan. Nah, tujuan dari perencanaan agregat adalah memperkecil biaya pada periode perencanaan. Jadi nanti kita akan melakukan yang namanya analisis incremental cost. Jadi nanti perusahaan akan memilih salah satu dari pola produksi yang bisa digunakan perusahaan gitu ya, dengan biaya paling kecil atau biaya paling minimal dari 3 pola produksi tersebut. Nanti kita bandingkan bagaimana kita melakukan dengan pola produksi, bagaimana dengan pola produksi konstan, kemudian pola produksi bergelombang, dan yang terakhir adalah pola produksi moderat. Nah, sini apa sih perencanaan agregat bagi perusahaan manufaktur? Di pengusaha manufaktur di sini jadwal agregat menghubungkan sasaran strategis perusahaan dengan rencana produksi. Tapi kalau untuk perusahaan jasa, penjadwalan agregat menghubungkan sasaran dengan jadwal pekerja. Nah, ada pun 4 hal yang diperlukan untuk perencanaan agregat. Yang pertama, keseluruhan unit untuk mengukur penjualan dan output. Kemudian kita perlu memprediksi permintaan pada suatu periode. Kemudian menentukan biaya-biaya apa saja yang akan terlibat gitu ya dalam penggunaan suatu pola produksi. Kemudian model yang mengkombinasikan prediksi dan biaya sehingga keputusan penjadwalan dapat dibuat untuk periode perencanaan. Nah, dalam pelaksanaannya maka ada beberapa strategi yang bisa digunakan untuk memenuhi permintaan. Yang pertama adalah perusahaan dapat memvariasikan tingkat persediaan. Nah, dalam strategi ini jumlah karyawan dan waktu kerja dipertahankan konstan
sehingga tingkat produksi rata-rata juga akan bernilai konstan. Nah, ini rekan-rekan bisa baca ya, ada kelebihan menggunakan strategi tersebut. Ini juga saya sudah rangkum dalam sebuah saya ambil dari buku ya, kelebihan dan kekurangan ketika menggunakan beberapa strategi yang bisa diterapkan oleh perusahaan. Yang pertama, variasi tingkat persediaan. Yang kedua, variasi jam kerja. Kemudian yang ketiga adalah memvariasikan jumlah tenaga kerja. Kemudian penggunaan subkontrak. Ini juga nanti rekan-rekan bisa lihat dari contoh ya, studi kasus nanti yang saya berikan, ilustrasi bagaimana ketika perusahaan nanti apakah dia akan memilih penggunaan subkontrak atau bagaimana, dan ketika kondisi apa perusahaan memutuskan untuk menggunakan subkontrak. Kemudian ini ada pekerja paruh waktu dan bagaimana cara mempengaruhi permintaan. Ketujuh adalah terkait pemesanan tertunda selama periode permintaannya tinggi. Nah, ini yang tadi saya singgung. Jadi ada beberapa pilihan strategi yang mana ada keunggulan. Jadi di sini keunggulan untuk masing-masing penggunaan strategi yang dipilih, kemudian ada kerugian dan bagaimana statement dari beberapa dari masing-masing strategi yang dipilih. Jika mengubah tingkat persediaan, maka keunggulannya apa, kerugiannya apa. Nah, ini terkait statement atau komentar diterapkan terutama untuk biasanya apa, produksi apa, apakah pada produksi barang gitu ya, ataupun jasa. Ini rekan-rekan bisa lihat atau baca ya. Kemudian saya masuk ke pola produksi. Nah, ini yang tadi saya singgung ya. Jadi dalam penetapan perencanaan agregat, fokusnya adalah kita akan melihat pemilihan pola produksi yang dilakukan oleh perusahaan dengan beberapa cara terkait dengan pilihan pola produksinya. Jadi pola produksi terdiri dari 3, ada konstan, kemudian bergelombang, dan moderat. Nah, ketiga ini tentunya akan untuk memenuhi permintaan dari pelanggan, perusahaan akan perlu mencari cara bagaimana permintaan tersebut dapat terpenuhi gitu ya. Misalkan perusahaan hanya mampu memproduksi 500 sedangkan permintaannya itu lebih dari 500. Bagaimana caranya? Tentunya cara-cara tersebut yang akan dilakukan akan menambah biaya ya. Nah, tambahan biaya disebut dengan incremental cost ya, IC ya. Tambahan IC ini nanti kita akan lihat dari ketiga pola produksi tersebut mana yang akan memiliki tambahan incremental cost yang lebih kecil gitu ya. Nah, kita bahas satu-satu. Makanya lari tuh, jadi badan kayak yang pertama saya mute dulu ya. Ayo. Yang pertama kita akan bahas adalah pola produksi konstan. Nah, pola produksi konstan ini bentuknya seperti ini skemanya atau grafiknya, yaitu pola produksi di mana jumlah yang diproduksi setiap periode lebih pendek dari 1 tahun selalu sama. Jadi setiap periode yang lebih pendek dari 1 tahun selalu sama. Jadi bentuknya untuk polanya akan konstan, dia lurus saja seperti ini ya. Berapa jika ini permintaannya misalkan di sini pola produksi hanya 500 ya. Kemudian jika dia di periode pertama atau triwulan pertama 200, maka dia akan tetap berproduksi sebesar 500, namun kan tentu ada kelebihan di sini, kelebihan produk, maka produk tersebut harus diapakan kan itu. Nanti ada tambahan-tambahan biaya. Jika disimpan maka akan ada biaya simpan. Nah, biaya simpan ini yang akan kita hitung gitu ya. Jadi setiap apa yang terjadi dalam suatu
pola gitu ya terkait biaya akan kita hitung dan akumulasikan. Kemudian ini pola produksi yang pertama. Nah, pola produksi yang kedua adalah pola produksi bergelombang. Yaitu pola produksi di mana jumlah produksi untuk setiap satuan waktu yang lebih pendek dari 1 tahun tidak selalu sama. Nah, biasanya mengikuti pola penjualan. Jadi bentuknya bergelombang ya. Ada naik gitu ya. Mungkin ada juga turun. Kemudian yang terakhir adalah pola produksi moderat, yaitu pada prinsipnya merupakan pola produksi bergelombang. Jadi dia mirip-mirip pola produksi bergelombang ya. Kan kalau bergelombang tinggi ya, dia naik-naik turunnya agak-agak tinggi. Namun untuk pola produksi moderat ini gelombang produksinya itu tidak terlalu tajam. Ini kan bisa rekan-rekan lihat ya. Jadi dia tidak terlalu tajam sehingga hampir seperti pola produksi konstan. Namun tetap ya ada naik ya. Ada naik, ada turun. Nah, ini untuk pola produksi moderat. Kita sudah tahu ada 3 pola produksi yang dapat digunakan oleh perusahaan dalam memenuhi permintaan pelanggan. Nah, ketika diajukan 3 pola produksi tersebut, otomatis satu-satu pola produksi ini harus kita hitung. Nah, setelah kita hitung, nanti kita akan lakukan namanya analisis incremental cost ya. Jadi di dalam merencanakan pola produksi yang tepat bagi produksi suatu perusahaan dapat dipergunakan analisis biaya tambahan atau yang namanya incremental cost yang terdiri atas yang pertama. Jadi kalau kita mau menghitung pola produksi untuk masing-masing, tentunya kita akan melihat pertama biaya perputaran tenaga kerja. Jadi jika dibutuhkan biaya perputaran tenaga kerja, fungsinya adalah jadi biaya ini diperlukan guna mencari, mendapatkan atau menarik atau melatih dan mempertahankan tenaga kerja yang diperlukan selama satu periode produksi. Jadi misalkan dalam satu pola produksi itu menggunakan perputaran tenaga kerja, maka biayanya akan kita hitung. Kemudian biaya simpan. Kedua adalah biaya simpan, yaitu biaya penyimpanan barang-barang hasil produksi yang tidak atau belum laku terjual. Maka akan mengeluarkan biaya simpan. Yang ketiga, biaya lembur adalah pada saat gelombang produksi naik, ada kemungkinan perlu diadakan kerja lembur. Premi atau tambahan upah yang diberikan adalah merupakan upah kerja lembur. Jadi kalau misalkan menggunakan lembur, maka akan mengeluarkan biaya lembur, jadi membayar premi. Yang keempat, subkontrak. Nah, subkontrak ini diperlukan untuk memesan pada perusahaan lain yang dapat memproduksi barang hasil produksi perusahaan kita. Jadi misalkan kita tidak dapat memenuhi permintaan pelanggan, maka kita bisa gunakan yang namanya subkontrak. Subkontrak ini dia memproduksi barang yang sesuai dengan hasil produksi perusahaan kita. Tentunya jika menggunakan subkontrak ini maka akan ada biaya yang harus kita keluarkan. Kita masuk ke dalam contohnya. Jadi di sini rekan-rekan bisa lihat ada penjualan per triwulan atau di sini estimasi ya, estimasi permintaan produk dalam unit oleh pelanggan dari perusahaan. Di triwulan pertama bisa dilihat bahwa perusahaan harus menjual 200 unit. Kemudian di triwulan kedua 450 unit. Triwulan ketiga 1.100 dan triwulan keempat 400. Nah, kita akan lihat, kita akan hitung menggunakan 3 pola produksi tadi. Yang pertama adalah konstan ya. Yang kedua konstan ya. Yang kedua adalah menggunakan pola bergelombang. Yang ketiga tadi moderat ya. Sekarang kita coba masuk dulu, kita hitung menggunakan pola produksi konstan. Nah, Assalamualaikum Bu, maaf Bu kesiangan nih. Waalaikumsalam, nggak apa-apa Pak Warji. Nah ini kita
ada tambahan ya, tambahan data dari kasus ini. Yang pertama, jadi perusahaan akan memenuhi penjualannya itu dengan salah satu dari 3 alternatif pola produksi yang diajukan. Yang pertama, pola konstan, yaitu dengan produksi sebesar 500 unit tiap triwulan. Jadi untuk pola konstan dia hanya memproduksi sebesar 500 unit tiap triwulan. Yang kedua, pola bergelombang, memiliki produksi maksimum sebesar kapasitas yang dimiliki oleh fasilitas produksi tersebut, yaitu dia dapat memproduksi 1000 unit per triwulan. Jika terjadi kelebihan, maka harus ditutup dari persediaan. Nah, ini jika ada persediaan, maka dapat ditutup ya kelebihannya. Atau melakukan pemesanan kepada subkontrak atau perusahaan lain. Itu untuk pola bergelombang. Untuk moderat, dengan produksi 400 unit tiap triwulan pertama dan kedua. Jadi kalau moderat itu dia memproduksi di triwulan pertama dan kedua itu sebesar 400. Kemudian pada triwulan ketiga dan keempat masing-masing 800. Jadi dia sudah ditentukan ya. Triwulan 1 dan 2 400, triwulan 3 dan 4 800 untuk produksinya. Data lainnya adalah pertama, biaya penyimpanan barang-barang hasil produksi adalah 80. Jadi misalkan ada produk yang tidak habis terjual, maka dapat disimpan. Kalau disimpan tentunya akan mengeluarkan biaya penyimpanan itu sebesar Rp80 per unit per triwulan. Jadi kalau ada 200 berarti 200 dikalikan 80. Kemudian setiap kenaikan unit produksi sebesar 200, jadi kalau produksinya lebih dari 200, diperlukan biaya perputaran tenaga kerja. Ya, jadi kalau misalkan setiap kenaikan unit produksi sebesar 200, misalkan di sini hanya memproduksi 1000 maksimalnya. Di atas 1000, misalkan 1200, tentu akan kena biaya perputaran kerja karena naiknya 200 unit, maka dikalikan 4000. Kemudian upah kerja lembur harus dibayarkan apabila hasil produksinya lebih dari 700. Jadi kalau produksinya ini kalau 1000 berarti kan lebih dari 700. Nah, itu kena upah kerja lembur dengan premi yang harus dibayar adalah Rp100 per unit. Kemudian biaya subkontrak kalau kita pesan pada perusahaan lain adalah sebesar Rp100 per unit. Jadi kalau pakai subkontrak juga akan ada biaya. Kita mulai menghitung dari pola konstan. Nah, dalam perhitungan pola konstan, rekan-rekan harus paham apa yang harus di poin ya, di garis bawahi, bahwa dalam pola konstan itu tidak ada biaya perputaran tenaga kerja. Kenapa tidak ada biaya perputaran tenaga kerja? Karena dalam pola produksi konstan, maka produksi tiap triwulan akan selalu sama. Ya, ini harus digarisbawahi bahwa dalam pola produksi konstan, maka produksi tiap triwulan akan selalu sama, ya, atau tetap besarnya. Oleh karena itu, tidak akan terjadi perputaran tenaga kerja. Berhubung kebutuhan tenaga kerja juga tidak akan berbeda antara triwulan 1 dengan yang lain. Nah, jadi kalau konstan, ini nggak ada ya. Namun harus dijelaskan kenapa. Kemudian, biaya simpan. Kita lihat untuk permintaan pada triwulan pertama sebesar kan 200 ya. Sedangkan kalau menggunakan pola konstan, produksi kita adalah 500 unit. Jadi sekali produksi itu 500 unit. Sedangkan permintaannya berapa pada triwulan pertama? Permintaannya adalah 200. Maka akan terjadi apa nih rekan-rekan? Kelebihan atau kekurangan? Kelebihan. Kelebihan, Bu. Kelebihan. Akan terjadi kelebihan produksi ya. Jadi
produksinya 500, ternyata permintaannya hanya 200. Sisanya berapa? Sisanya 300 unit. Nah, 300 unit akan diapakan rekan-rekan? Kita harus apa? Kalau Disimpan, lagi Bu. disimpan. Nah, kalau disimpan artinya kita akan mengeluarkan yang namanya biaya simpan. Jadi pada triwulan pertama biaya simpannya berapa? 300 dikalikan 80 sama dengan 24.000. Itu ya rekan-rekan ya. Iya, Bu. Paham nggak ya? Paham ya? Paham, Bu. Paham, Bu. Paham, Bu. Nah, kalau Paham, rekan-rekan Bu. sudah buka tugas sama nih seperti ini ya, tugasnya ya, yang untuk Iya, yang Bu. nomor 1. Kemudian pada triwulan kedua, nah ini kita masuk ke triwulan kedua. Produksinya berapa? Karena konstan akan selalu sama ya setiap triwulan. Maka pada triwulan kedua juga 500. Sedangkan permintaannya berapa? 450. Mengalami kelebihan atau kekurangan? Kelebihan Kelebihan produksi 50. unit. Tentunya masih lebih 50. Nah, 50-nya ini harus kita apakan? Disimpan. Simpan lagi. Maka berapa sekarang biaya simpan yang harus kita keluarkan? Berarti di sini yang akan kita simpan adalah dari 300 plus 50. betul. Jadi dari 300 kita tambahkan 50, 50. maka 350 kali 80. Total 28.000 untuk triwulan kedua. Sekarang di triwulan ketiga produksi tetap 500, namun permintaannya naik sebesar 1.100. Maka terjadi apa? Kekurangan atau kelebihan? Kekurangan. Kekurangannya berapa? 600. 600. Nah, 600 unit ini bisa kita tutup dengan cara apa? Yang punya simpanan 350 unit, jadi kekurangannya cuma 250 unit. Betul. Jadi ya, tadi kan kita sudah ada tuh produk yang kita simpan sebesar 350. Maka 600 ini kita kurangi 350. Sisanya berapa? 250. 250. Nah, 250 ini artinya kita bisa produksi lagi nggak di triwulan tersebut? Untuk triwulan tidak bisa ya, Bu? Tidak bisa ya, karena Tidak produksi hanya sebesar 500 500. unit. Maka 250 ini kita harus gunakan apa? Subkontrak. Subkontrak. Maka diperlukanlah kita subkontrak tersebut untuk memenuhi unit yang ini, 250 ini. Maka kita bayar gunakan subkontrak dari perusahaan lain gitu ya. Nanti kita hitung subkontraknya, kita selesaikan dulu triwulannya ya. Jadi itu untuk triwulan ketiga kita gunakan subkontrak sebesar 250, nanti biayanya kita hitung. Kita lanjut dulu ke triwulan keempat. Triwulan keempat produksinya 500. Sedangkan permintaan turun menjadi 400 unit. Maka kita terjadi apa di perusahaan? Masih terjadi kelebihan produksi. ya, kelebihan produksi. Nah, 100 unit ini maka kita simpan lagi ya, simpan lagi, maka akan mengeluarkan biaya simpan sebesar 8.000. Nah, untuk biaya simpan dari triwulan 1 sampai triwulan 4 kan ini udah selesai nih produksinya ya. Kita hitung berapa biaya simpan. Triwulan 1 24, triwulan 2 28, triwulan 3 ada nggak? Tidak ada. Nggak ada ya, karena kita mengalami kekurangan justru ya. Maka tidak ada. Di triwulan ketiga, triwulan keempat ada lagi 8.000. Totalnya adalah 60.000. Ini baru biaya simpan ya rekan-rekan. Sampai sini paham ya? Bagaimana menghitung? Paham ya? Insya Allah paham, Bu. Baik, kita lanjut. Kita selesaikan yang tadi biaya subkontrak. Jadi pada triwulan ketiga kita mengalami kekurangan, maka perlu kita membayar subkontrak. Jadi biaya subkontrak akan terjadi apabila kita mengalami kekurangan produksi untuk menutupi permintaan. Berapa unit yang kita kurang? Ada 250 unit ya. Dikalikan biaya subkontrak per unitnya 100 rupiah, maka 25.000 yang akan kita bayar. Nah, dari sini kan sudah tidak ada lagi tuh yang perlu kita hitung, kita nggak perlu lagi ada lembur karena sudah selesai semua kan pemenuhan permintaannya. Maka kita akan rekapitulasi biaya-biaya yang keluar pada saat kita menggunakan pola produksi konstan. Ya, yang pertama ada nggak biaya perputaran tenaga kerja?
Nggak Tidak ada. ada. Tidak ada karena tetap. Biaya simpan ada nggak? Ada. Ada. Ya, 60.000. Kerja lembur ada nggak? Tidak ada, Tidak Bu. ada. Nggak ada. Biaya subkontrak Ada. ada. 25.000. Maka totalnya 85.000. Inilah incremental cost dari pola produksi konstan. Jadi 85.000 ya untuk konstan. Nah, nanti kita akan bandingkan nih menggunakan pola bergelombang dan pola moderat. Yang mana yang sebaiknya perusahaan akan pilih. Kita lanjut dulu pola yang kedua. Oke, di pola bergelombang. Kalau bergelombang kan artinya dia akan mengikuti penjualannya, kan seperti itu. Jadi dalam pola bergelombang yang harus rekan-rekan ingat bahwa Tidak ada biaya simpan. tidak ada biaya simpan. Jadi bagi pola produksi bergelombang itu tidak ada biaya simpan. Karena produksi selalu mengikuti permintaannya. Jadi berapapun permintaannya, baik dia melebihi dari kapasitas produksinya akan dia ikuti terus, gitu ya. Jadi dia nggak perlu simpan-simpan. Dia akan terus mengikuti permintaannya. Maka biaya simpan tidak ada. Yang ada apa? Nah, yang ada yang pertama. Karena kan kalau misalkan dia meningkat tentunya akan ada yang namanya kerja lembur gitu ya, perputaran tenaga kerja. Oke, kita lihat biaya perputaran tenaga kerja. Dari triwulan 1 ke triwulan kedua kita lihat kan ada kenaikan produksi ya sebesar 250 unit atau kan triwulan 1 200 ya kan menjadi 450 di triwulan kedua untuk permintaannya. Maka terjadi nggak kenaikan produksi? Ya, terjadi kenaikan produksi sebesar 250 unit. Oleh karena itu, akan menanggung biaya perputaran tenaga kerja sebesar, berarti kita hitung nih kalau misalkan dalam pola bergelombang. 250 dibagi dengan 200 dikali 4.000. Jadi berapa kenaikannya dibagi dengan di sini setiap kenaikan berapa ratus. Kalau kita lihat lagi datanya, kalau rekan-rekan masih ingat, setiap terjadi kenaikan 200 unit, masih ingat nggak di data yang pertama? Setiap terjadi kenaikan produksi 200 unit, maka akan dikenakan biaya perputaran tenaga kerja sebesar 4.000. 4.000. Ya. Jadi jangan bingung ya rekan-rekan ya, nanti kalau Iya, Bu. mengerjakan tugasnya. Nah, berarti berapa biaya perputaran tenaga kerja di pola bergelombang untuk triwulan 1 ke 2 yaitu sebesar 5.000. Itu ya. Karena dia nggak punya maksimal dia nggak, kalau konstan kan ada 500 produksinya. Jadi makanya kalau misalkan ada lebih dia simpan dulu buat memenuhi permintaan triwulan berikutnya. Kalau di gelombang nggak ada, maka akan mengeluarkan namanya biaya perputaran tenaga kerja. Saya izin minum dulu ya rekan-rekan ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Oke, kita lanjut lagi. Triwulan kedua ke triwulan ketiga. Kita lihat ternyata di triwulan kedua dan ketiga itu akan terjadi kenaikan produksi. Sedangkan kapasitas maksimum untuk pola bergelombang itu berapa unit? 1.000 kan? Ya. Kalau kita lihat artinya terdapat kenaikan produksi dari 550 kenaikan sebesar 550 dari 450 menjadi 1.000 unit. Sedangkan permintaannya berapa? 1.100. 1.100. Maka nanti kita lihat 100-nya itu dipenuhi dengan cara apa kan gitu. Jadi kenaikan ini 550 unit akan kita hitung biaya perputaran tenaga kerjanya. Jadi kalau misalkan dari 450 menjadi 1.000 berarti kan berapa? 550 dikalikan dibagi 200 dikalikan 4.000. Maka hasilnya berapa untuk biaya perputaran tenaga kerja di triwulan kedua dan ketiga? Menanggung biaya sebesar 11.000.
Kemudian kita lanjut dari triwulan ketiga dan keempat. Kalau tadi di triwulan kedua dan ketiga itu dia naik, maka di triwulan ketiga dan keempat justru turun. Nah, terdapat penurunan produksi. Anggap tadinya kan dia hanya memproduksi kapasitasnya 1000 unit, menjadi hanya 400 unit. Keadaan ini dapat mengakibatkan pengurangan tenaga kerja, dan pengurangan ini dapat berakibatkan pelepasan tenaga kerja sehingga menanggung biaya pesangon bagi pekerja yang bersangkutan. Jadi misalkan, jadi gini, kalau misalkan di soal seperti ini, jadi di soal ini kan kalau ada pengurangan produksi gitu ya, ada macam-macam akibatnya. Entah itu dia pengurangan tenaga kerja, itu dapat menanggung dapat menanggung biaya pesangon, artinya pengurangan tenaga kerja kan di PHK karena produksinya menurun terus gitu ya. Jika ada catatan seperti ini, misalkan pengurangan tenaga kerja tersebut akan mengeluarkan biaya pesangon sebesar segini gitu ya. Nah, itu baru akan dihitung. Tapi kalau dilihat di kasus ini, akan tetapi dalam perusahaan ini ternyata datanya menunjukkan bahwa tidak diperlukan biaya tersebut. Jadi kalau misalkan tidak ada penjelasan terkait pengurangan tenaga kerja yang akan mengeluarkan biaya pesangonnya berapa, jadi tidak perlu dihitung ya rekan-rekan ya. Jadi, tapi kalau ada, maka kita perlu hitung berapa pengurangannya, gitu ya. Pengurangan pekerja itu berapa biayanya. Kalau di sini kan nggak ada, jadi kita nggak perlu hitung. Oke, jadi walaupun dia menurun produksinya, maka tidak akan ada biaya yang dikeluarkan. Kemudian sehingga kita bisa lanjut menghitung biaya kerja lembur. Nah, di sini biaya kerja lembur ini akan terjadi pada triwulan ketiga, di mana produksi mencapai 1000 unit, karena kapasitasnya adalah 1000 unit, atau 300 unit di atas batas kerja lemburnya, yaitu 700. Nah, ini juga ada di data ya rekan-rekan. Kalau perusahaan memproduksi di atas berapa 300 ya, maka sedangkan kapasitas batas kerja lemburnya itu 700 unit, maka akan dikenakan yang namanya biaya kerja lembur. Jadi 300 ini kita kalikan biaya kerja lemburnya berapa? 100, maka mengeluarkan biaya kerja lembur adalah 30.000. Kemudian perlu nggak subkontrak? Nah, perlu. Kenapa? Karena pada perhitungan, ingat ya, triwulan kedua ketiga kapasitasnya 1000, ya kan, permintaannya kan naik 100. Iya, maka masih ada kurang berapa yang perlu kita 100. Maka 100 unit tadi harus kita penuhi dengan subkontrak, karena perusahaan tidak bisa lagi memproduksi produk tersebut, maka kita gunakan subkontrak. Jadi 100 dikalikan 100 rupiah untuk biaya subkontraknya. Maka hasilnya 10.000. Rekapitulasi lagi, pola produksi bergelombang. Biaya apa saja yang dikeluarkan? Pertama, biaya tenaga kerja. Ya. Kemudian simpan ada enggak? Kalau di gelombang biaya simpan tidak ada. Kerja lembur ada. Kerja lemburnya biayanya 30.000 dan subkontrak 10.000. Nah, maka hasil dari pola bergelombang adalah sebesar 56.000. Nah, dari sini coba misalkan dua pola produksi ini. Mana yang akan kita pilih pola produksinya? Bergelombang, Bu. Bergelombang. Kenapa bergelombang? Karena biayanya lebih sedikit. Incremental biayanya lebih sedikit. Betul. Jadi incremental cost-nya lebih kecil. Lebih kecil ya untuk pola produksi bergelombang. Paham ya rekan-rekan ya? Paham, Bu. Insya Allah, Bu. Oke, lanjut ini yang terakhir, pola moderat. Maka di pola moderat ini kita akan lihat bahwa kan kalau pola moderat dia akan memproduksi produk triwulan 1, kedua berapa, ketiga, keempat berapa gitu ya. Kita lihat untuk biaya perputaran tenaga kerja.
Jadi dari triwulan 1 sampai dengan triwulan 4 terdapat kenaikan dari 400 menjadi 800 karena kan triwulan 1 kedua 400, ketiga keempat 800. Maka akan ada kenaikan produksi. Berapa kenaikannya? 400. Sedangkan tiap kenaikan 200 saja, ada kenaikan 200 unit, akan mengakibatkan biaya perputaran tenaga kerja sebesar 4.000. Oleh karena itu akan terdapat biaya perputaran tenaga kerja, ya. Jadi karena ada kenaikan dari 400 menjadi 800, sedangkan setiap kenaikan 200 akan dikenakan biaya perputaran tenaga kerja. Maka 400 unit ini yang kelebihan, kita bagi 200 dikalikan 4.000, maka total biaya perputaran tenaga kerja adalah sebesar 8.000. Ini pola moderat. Kemudian ada nggak biaya simpan? Dia ada pola moderat karena dia akan mengadopsi pola produksi bergelombang, juga mengadopsi pola konstan gitu ya. Jadi biaya simpan pada triwulan 1 terdapat kelebihan produksi di atas permintaan. Yaitu di sini kan dia 400 unit ya. Sedangkan untuk permintaannya cuma 200. betul, permintaannya cuma 200, maka akan ada kelebihan 200 unit. Betul, jadi akan ada kelebihan dari permintaan tersebut. Maka harus diapakan? Harus disimpan. Maka muncullah biaya simpan pada triwulan 1, yaitu sebesar 16.000. Triwulan kedua bagaimana? Permintaannya 450 unit, sedangkan produksinya 400. Tentunya akan ada apa lagi di sini? Ada kekurangan. Ada kekurangan di sini, tapi bisa diapakan? Ditutup dari sisa dari triwulan 1. simpanan. Iya. Triwulan 1. Dari produk yang disimpan di triwulan 1 200, dia kurang 50, maka masih ada produk lagi yang disimpan ya. 150 lagi. Betul, masih ada 150 lagi yang harus kita simpan. Jadi kita mengeluarkan biaya simpan lagi untuk triwulan kedua. Nah, triwulan ketiga produksinya sebesar 800 tapi permintaannya 1.100. Maka apa? Kekurangannya berapa? 300. Ada 300. Nah, 300 ini kita bisa gunakan yang tadi kita simpan nggak? Bisa ya. 150. Betul. Kita keluarkan 150 yang kita punya, tapi masih kurang kan? Iya, Kurang berapa? 150 unit lagi. Kurang 150 unit lagi. Mungkin nggak kita produksi lagi? Nggak mungkin, Bu. Nggak mungkin, karena dia hanya 800 ya di triwulan ketiga. Maka yang 150 ini kita gunakan apa? Kita gunakan subkontrak. Nah, untuk perhitungannya kita hitung nanti, kita selesaikan triwulan keempat. Jadi di triwulan keempat terdapat kelebihan produksi lagi. Jadi produksinya 800 unit, sedangkan permintanya turun ya, jadi 400. Maka kelebihannya masih ada 400 unit. Nah, muncullah biaya simpan lagi di triwulan keempat. Kita hitung dulu total biaya simpan di triwulan 1 sampai ke 4. Triwulan 1 ada 16.000, triwulan 2 12, triwulan 3 nggak ada ya, justru kita kurang. Iya, triwulan keempat 32, totalnya 60.000. Kita lihat ini aja, kalau kita hitung ini udah lebih dari yang kita hitung pola apa tadi? Bergelombang. Bergelombang. Ya, bergelombang ya. Kalau bergelombang kan cuma berapa tadi? 56.000 ya. Berarti dari sini kita udah kelihatan ya yang mana akan kita pilih. Ya, Bu. Tapi kita hitung dulu nih, biaya kerja lembur. Kerja lembur terjadi pada triwulan ketiga dan keempat karena pada saat itu produksinya melebihi 700 unit. Jadi masing-masing triwulan menanggung biaya kerja lembur untuk kelebihan di atas 700 unit. Kan 3 ke 4 dia produksinya berapa rekan-rekan? 800 ya. Sedangkan lebih dari 700 kena biaya kerja lembur. Jadi dihitung masing-masing. Pada triwulan ketiga biaya kerja lemburnya kan dia lebihnya 100 unit kali 110.000. Triwulan keempat juga 800 kan, ada kelebihan 100 ke dihitung. Jumlahnya 20.000. Kemudian kita hitung satu lagi yaitu subkontrak ya. Dia perlu 150 yang masih kurang, ditutup dengan subkontrak, muncul biayanya 15.000. Maka kita hitung rekapitulasi.
Biaya perputaran tenaga kerja 8.000, simpan 60.000, kerja lembur 20, subkontrak 15, maka totalnya 103. Maka yang kita pilih, nah ini kita tinggal lakukan analisis dari yang semua sudah kita hitung, yang mana yang akan dipilih perusahaan. Apakah konstan 85.000, moderat 103, ataukah bergelombang 56.000? Yang mana? Bergelombang. Tentunya pilih yang bergelombang karena dalam tujuan perencanaan agregat adalah kan memilih biaya, tapi biaya yang mana? Biayanya tentunya yang lebih kecil. Jadi menganalisis biaya tambahan yang lebih kecil gitu ya. Jadi yang akan dipilih adalah pola produksi bergelombang. Oke. Ini yang dipilih ya, yang di ACC oleh perusahaan. Oke, paham ya rekan-rekan ya? Paham, Bu. Insya Allah, Bu. Insya Allah, Bu. Nah, ini bisa nanti rekan-rekan terapkan untuk mengerjakan tugas. Tugas yang saya berikan ada 2 ya, rekan-rekan ya. Kalau rekan-rekan sudah lihat, yang pertama terkait ini, yang kedua itu terkait nanti manajemen proyek. Manajemen proyek akan saya ajarkan di sesi 12. Jadi kan ini kan panjang nih rekan-rekan. Saya minta rekan-rekan mengumpulkan di sesi 14. Jadi tapi rekan-rekan bisa sudah mulai baca-baca gitu ya terkait manajemen proyek, itu menghitung jaringan ya, diagram Cicil nomor 1 dulu ya, Bu. Boleh dicicil dulu ya nomor 1 karena nomor 1 ini lumayan panjang ya. Iya betul Bu, lumayan panjang. Cicil aja dulu. Ada pertanyaan nggak? Paham ya? Saya rasa udah jelas ya. Sementara cukup ya. Nah, nanti untuk manajemen persediaan itu akan saya berikan rekaman dari semester saya yang lalu ya terkait penjelasan manajemen persediaan. Nah, kemudian jangan lupa rekan-rekan minggu depan itu sudah mulai pekan UTS ya. Jadi pekan UTS itu akan berlangsung 2 minggu. Jadi dari mulai Senin itu sudah diupload ya. Kalau UTS, UAS itu dari mulai Senin. Senin sudah diupload, 2 minggu kemudian batas waktu pengumpulan atau deadline-nya. Nah, untuk materi yang akan saya berikan untuk UTS itu dari sesi 1 sampai sesi 6. Jadi jadi akan terbagi 2 ya, teori dan hitungan. Ya, hitungannya ya mungkin terkait manajemen persediaan gitu ya, atau menentukan kapasitas. Kemarin sudah ya rekan-rekan sudah bukan kapasitas, produktivitas ya kalau nggak salah ya, terkait efisiensi itu di sesi kemarin. Sesi berapa tuh yang pada ada pikon lagi gitu ya, pada keluar gitu ya izin untuk mengikuti pikon lain. Nah itu mungkin akan saya keluarkan itu sama nanti manajemen persediaan. Nah kalau ini kan untuk perencanaan agregat kan sudah keluar nih di tugas, mungkin tidak akan saya berikan lagi gitu ya rekan-rekan ya. Baik Bu. Baik Bu. Ini terdiri dari sesi dari teori sama hitungan. Oke, kalau tidak ada pertanyaan maaf nih saya gatel pengen batuk aja. Kalau tidak ada pertanyaan saya tutup ya rekan-rekan ya. Iya Bu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Sama-sama. Terima kasih Bu. Jelasin, Yuli jelasin.